Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngekarimun Jawa lagi bareng Bocan. Ini adalah episode kedua kita jalan-jalan di Pulau Karimun Jawa. Dan kayaknya ini episode yang bakalan banyak Bobers tungguin, karena kita bakalan mereview satu tempat yang keren banget. Vibes-nya tuh ala-ala Maldives. Nama tempatnya adalah Grand Mega Diving Resort Karimun Jawa. Lokasinya dia tuh jadi beda pulau ya Bobers. Dan kemarin kita nginep kesana, itu untuk harga penginapannya udah termasuk sama penjemputan. Jadi kita dijemput dari Hello Sustainable atau dari pelabuhan. Nanti bakalan diantar ke dermaga dan naik perahu ke pulaunya, karena dia lokasinya tuh di pulau yang terpisah dengan Karimun Jawa. Jadi mau nggak mau harus nyebrang pakai perahu. Penjemputannya bebas di mana aja, yang penting penjemputannya di Karimun Jawa ya, bukan di Jawa atau di Jepara. Pokoknya selama di Karimun Jawa nanti kita bakalan dijemput sama hotelnya. Dan untuk perjalanannya kita kan dari Hello ya, kemarin dari Hello Sustainable itu kita perlu menempuh perjalanan daratnya sekitar 45 menit Bobers. Dan ini kita lewatin jembatan yang menghubungkan antara Pulau Karimun Jawa dan Pulau Kemujan. Jadi katanya sebenarnya Karimun Jawa dan Kemujan ini tuh sebenarnya dua pulau yang berbeda, tapi karena ditanemin bakau terus akhirnya terbentuklah daratan dan bisa disambungin pakai jembatan tadi. Itu jembatan yang memisahkan dua pulau ini Bobor. Jadi nggak perlu nyebrang pakai perahu lagi buat ke Pulau Kemujan ini, udah nyatu gitu kan. Nah terus abis perjalanan sekitar 30 menit, ini kita udah mau sampai ke dermaganya. Kita belok ke sini, kita perlu lewatin jalanan hutan, tapi nggak perlu khawatir lah ya, karena ini udah disupirin sama staff dari hotelnya. Jadi udah tinggal duduk anteng terima beres aja. Nah ini kita lewat jalanan ini sebentar sih ya, sekitar berapa ya, sekitar 5 atau 10 menit gitu. Terus ini sambil nunggu ya, Bocan cerita sebentar. Untuk harganya itu kan untuk tipe mermaid itu harganya 3,9 juta ya Bobors. Dan karena kapasitasnya itu maksimal 3 orang dan Bocan itu berenam sama baby dan Neni, jadi Bocan tuh harus sewa tipe kamar lainnya, yaitu tipe kamar dormitory, dan harus nambah untuk 2 orang, jadi nambah lagi 1 juta, jadi totalnya 4,9 juta. Dan tapi menurut Bocan sih sebenarnya nggak apa-apa ya, biaya segitu nggak apa-apa, karena udah termasuk penjemputan sama udah termasuk snorkeling dan sarapan juga gitu. Cuma yang disayangkan adalah mereka nggak menyediakan extra bed Bobor, sedangkan Bocan itu satu keluarga yang kayaknya nggak bisa nih kalau harus pindah kamar, apalagi kamar dari mermaid sama tipe dormitorinya itu jauh. Jadi kasihan Neni yang pindah atau anak-anak pindah juga nggak mungkin gitu. Jadi ya udah, akhirnya nanti kita berenam tidur di satu kamar tanpa extra bed. Aduh, itu agak PR sih, tapi ya sudahlah ya, mungkin ketentuan dari mereka. Nah ini kita udah sampai di dermaganya, kapalnya udah nungguin, dan ini kita langsung menuju ke kapal ya Bobors. Cuma pas lagi ini tuh, jadi sekali nyebrang itu nggak cuma satu tamu, tergantung ada berapa tamu. Nah pas Bocan kemarin itu ada satu tamu couple lagi yang naik satu perahu di sini. Jadi untuk satu kapal ini nanti kita bakalan bareng sama tamu lainnya. Nah ini kita siap-siap mau naik ya, dan ini ombaknya tuh lagi goyang banget Bobors tuh. Aduh itu Mbak Bocan keren sih. Dia strong sambil gendong bayi sambil naik perahu. Kalau Bocan kayak nggak bisa gitu kan. Terus kalau bapaknya juga bakalan repot ngerekam apa nggak pegang, makanya itu butuh Neni banget. Dan ini Bobor lihat sendiri. Aduh, tapi ya udahlah ya, kita percaya aja sama abang kapalnya, sama perahunya. Udah toh kita nyebrang cuma 15 menit, alhamdulillah udah sampai nih, udah siap berlabuh. Nah ini jadi sebelum ke Karimun Jawa ini kan sebelum ke Mega Diving Resort ini, Bocan udah bekal makanan Bobors. Ini kan resortnya di tengah pulau ya, nggak akan ada penjual makanan lain selain mereka. Jadi tipsnya buat Bobors yang mau hemat budget sebelum kesini, mendingan bekal makanan. Jadi Bocan udah makan siang dan udah bekal makanan biar gak mahal makannya. Nah ini kita sampai langsung ketemu sama kolam baby shark. Ini nanti kita bisa kasih makan baby sharknya Bobors ya, tapi dari atas aja, nggak boleh nyemplung, karena untuk hewannya ini dia perlu ketenangan. Nah ini kita langsung jalan, dan Bocan amazed banget sih ya sama bangunannya. Ini
Bocan penasaran gitu, ini bikinnya susah nggak mas gitu. Katanya sih nggak susah tapi lama, katanya bikinnya tuh sampai 9 tahun karena ini semuanya tuh full dari kayu ulin ya, katanya kayu ulin yang kuat dengan air segala macem. Nah ini kita jalan dari dermaga menuju ke lobi. Ini tuh jalannya lumayan bobor. Terus dari dermaga tadi kita lewatin ada kayaki, ada kano ya, gelas kano, terus juga ada prosotan. Terus di sana kelihatan nih aerial view-nya, Bocan kasih lihat aja biar bobors bisa melihat secara detail gambarannya. Nah kita sudah sampai darat, udah deket nih sama lobinya. Terus ini sebelah kiri ini area barnya. Ini satu pulau itu isinya hanya resortnya aja, dan ada beberapa yang stay, ada beberapa yang pulang. Nah buat yang snorkeling itu disarankan jam 3 ya, paling telat jam 3 karena jam 4:30 itu staffnya udah siap-siap mau pulang. Jadi abis ini nanti kita langsung snorkeling aja. Ini Bocan udah gak sabar sih ya, karena nginep cuma semalam dan kayaknya pengen nyobain semua aktivitas yang ada di sini gitu kan. Jadi ini kayaknya pengen cepet-cepet nyampe kamar. Tapi sabar, kita check in dulu nih. Ini area, bisa dibilang area lobby ya Bobors, karena di sini kita check in, terus nanti dikasih welcome drink juga dan dikasih cold towel karena kan lagi panas banget nih ya habis nyebrang. Ini dikasih cold towel, terus dikasih dikasih welcome drink, seger banget sih ya Bobors. Ini welcome drinknya ada es rumput laut sama selasi sama jelly. Tuh seger sih ya Bobors, nggak terlalu manis tapi enak, dingin gitu, seger. Terus ini kita dijelasin soal peraturannya. Jadi kalau nginep di sini kita tidak boleh memancing, tidak boleh ngumpulin kerang. Masih lucu nih yang jelasin. Ya pokoknya dijelasin nggak boleh mancing, nggak boleh ngumpulin kerang, terus sama nggak boleh apa lagi ya. Ya itu doang sih ya Bobors. Terus sama dijelasin airnya katanya nanti payau, dan jangan kaget kalau listriknya bisa hidup nyala karena kita di tengah pulau. Oke, kita udah dijelasin semua. Sekarang langsung menuju ke kamarnya. Ini kita lewatin area pool yang panjang. Ini poolnya juga cantik banget. Poolnya biru dan view-nya langsung ke laut. Ini enak banget nih kayaknya berenang ke sana ya Bobors, berasa pool Olimpik nih, panjang banget. Terus di sampingnya ini ada daybed, kita bisa chilling gitu kan, bisa santai nikmatin suasananya. Nah ini staff yang bantuin banyak banget ya Bobor. Staffnya tuh Bocan suka sama servisnya karena staffnya tuh gercep dan sangat atentif gitu, dan atentif banget deh pokoknya. Dia bantuin ini itu tuh nggak perlu dimintain tolong atau nggak perlu disuruh, udah tahu gitu lah ya, dia gercep banget. Terus yang kedua, kemarin tadi Bocan juga diinfoin katanya kalau mau pesen room service harus 2 jam sebelum lapar karena katanya mereka perlu persiapan 2 jam sebelum, 2 jam lah untuk menyiapkan dan mengantar makanannya. Nah ini kan kita ada di tengah sini nih ya, dan restorannya tuh di pulau yang bagian dalam sana Bobors. Nih ada bangunan yang lagi dibikin, ini katanya mau dibikin kayak bangunan hotel, kayak ala-ala apartemen gitu. Keren sih, masih akan banyak dibangun-bangun lagi. Tapi yang paling keren pastinya adalah tipe overwaternya, yaitu ini namanya tipe mermaid. Dan ini cuma ada beberapa unit ya Bobors. Ada Bocan itu berapa ya? Nggak banyak tapi nggak sedikit banget juga, nggak yang harus war sesulit itu. Dan kita langsung unboxing kamarnya. Kamarnya luas banget nih Bobors ya. Tuh kamarnya gede banget, cuma ini hanya ada 1 ranjang. Terus ada beberapa sofa, dan ini ada kipas angin. Terus bangunannya full dari kayu semua, dan nuansanya emang dibikin yang tradisional banget Bobors. Ini kayak rumah-rumah zaman dulu ya, dari pemilihan kayunya gitu, sengaja dibikin yang emang udah yang udah berwarna kayak udah ngelupas gitu, tapi sebenarnya itu estetik kali ya buat yang bule-bule. Terus di sini ada juga bukan cermin, kaca. Jadi kita kayak bisa lihat di bawah kamarnya ini ala-ala akuarium gitu. Dan ini dindingnya di area samping sama depan itu full dia pakai sliding door dari kaca semua. Dan di sebelah sini ada 1 sofa. Terus ini bisa dibuka tutup ya hordingnya. Katanya sih sliding doornya juga bisa dibuka semua Bobors. Cuma kan ya anginnya masuk semua ya. Terus di sebelah sini
Ini area foyer, ada satu meja isinya air mineral sama teko listrik. Dan di sini tuh ada kopi set, cangkir segala macam lah ya. Terus di sini ada 2 AC Bobors. Dan ini area kamar mandinya. Kamar mandinya juga luas banget. Terus ini ada shower sama toilet, semuanya pakai kaca bening. Terus ini area buat nyimpen barang-barang. Cuma di sini tuh airnya asin ya Bobors. Airnya asin. Bocan nggak mau komplain airnya asin ya, namanya di pulau gitu kan ya. Dan di beberapa hotel di Karimun Jawa sama Jepara juga emang ada yang asin gitu. Cuma ini tuh asinnya asin banget, dan yang paling bikin nggak betah itu ini satu nih, satu yang paling bikin nggak betah. Di sini tuh kamarnya gerah, nggak tahu kenapa. Bocan komplain sih, cuma dia bilang katanya karena lagi angin kenceng atau karena apa. Pokoknya kamarnya tuh gerah banget Bobors. Padahal di kamar ini tuh udah ada 2 AC dan 1 kipas angin kan ya. Tapi kayaknya udara dinginnya tuh keluar dari sliding doornya ini loh Bobors. Dan kemarin tuh emang pas anginnya tuh lagi kenceng banget. Jadi kayaknya AC-nya gak berhasil mendinginkan, ngerti gak sih? Jadi seharian awalnya Bocan masuk tuh emang masih kerasa gerah, tapi Bocan masih berpositif thinking ini mungkin gerah karena AC-nya baru dinyalain dan mungkin karena pintunya belum rapat gitu kan ya. Tapi ternyata sampai malam tuh tetap gerah juga. Aduh. Jadi bayangin aja mandi pakai air asin yang mana lengket di kulit, terus abis mandi di kamar kita nggak bisa nyaman karena gerah-gerahan lagi. Itu yang paling mengganggu dari kamar ini sih Bobors. Tapi kalau yang lainnya kita lihat, yang lainnya oke banget. Apalagi adalah area terasnya. Ini tuh terasnya bener-bener lebar banget, ada bathtub, ada kolam renang kecil juga. Terus ini ada deck lebar ya Bobors, jadi kita bisa duduk, bisa santai, bisa main ayunan, bisa nikmatin suasana laut cantik di depan mata kita ini. Kebayang gak sih kita duduk di ayunan ini aja berjam-jam santai sambil nikmatin laut biru di sana tuh kayaknya nyaman banget gitu kan ya. Yang paling adem itu adalah justru di terasnya karena langsung dapat angin laut. Cuma kan angin laut itu kan lengket-lengket juga ya Bobors. Kadang kan kita pasti pengennya ya kalau siang angin laut masih oke lah, tapi intinya pas tidur pasti kita pengen yang dingin dan nyaman gitu kan. Gak mesti yang dingin banget, tapi at least tuh ya bisa dingin lah, bisa adem lah gitu. Dan di sini tuh nggak bisa adem Bobors. Terus ini Mas Rainan tidak boleh loncat. Nah pasti Bobors juga nanya, di sini kita boleh langsung berenang ke bawah lautnya nggak? Bocan nanya ke staffnya itu nggak boleh karena ini jaraknya dangkal Bobors. Jadi kalau kita berenang takutnya kita bakalan nyentuh karang yang ada di bawah sini. Dan salah satu aturannya juga adalah kita tidak boleh memegang karang. Pertama bisa bahaya buat karangnya dan bisa bahaya buat kita sendiri. Jadi peraturannya seperti itu. Dan gak boleh mancing di sini juga, gak boleh berenang di sini juga. Cuma nikmatin aja. Nah kita udah room tour, sekarang kita mau snorkeling. Ini kita udah gak sabar buat snorkeling ya Bobors. Dan untuk snorkeling kita jalan ke dermaga yang tadi pas kita check in. Ini mateng sih ya, bolak balik jalan dari pertama dateng, terus sekarang kita balik ke dermaga, terus nanti pindah lagi. Ini mateng sih karena jalannya panjang dan terik, tapi ya seru aja. Kita kayak apa sih namanya, ya emang kayak gini gitu kan ya, namanya liburan di laut tuh. Jadi Bobors harus bawa sunblock dan bawa topi kali ya biar nggak terlalu nyengat ke muka. Tapi Bocan sih udah nggak masalah sama itu. Yang penting kamarnya nyaman. Cuma kemarin kamarnya nggak nyaman, itu doang. Lagi dimention gitu kan ya, karena itu mengganggu buat Bocan Bobors. Nah sekarang kita udah sampai di area dermaganya. Ini nih salah satu keren dari staffnya. Jadi kita snorkeling dan mereka tuh udah nyiapin anduknya, udah nyiapin air minumnya. Jadi servisnya sebenarnya itu udah kayak berasa servis butler hotel bintang 5 Bobors ya. Tuh ini kita udah disediain peralatannya, ada pelampung, terus alat snorkeling. Nah ini anduk-anduknya sama air minumnya tuh ya Bobors. Jadi jadi hotelnya tuh udah baik banget sebenarnya servisnya. Dan kita nunggu masnya ngambil apa gitu. Ini kita intip-intip dulu sekilas bawah lautnya ya. Tuh udah kelihatan terumbu karangnya di sini tuh banyak banget. Dan Karimun Jawa tuh kan emang terkenal nggak cuma cantik di daratannya, maksudnya di permukaan lautnya, tapi bawah lautnya tuh juga bagus banget kan. Nah ini
Kita udah siap-siap, terus sampai dicuciin juga alat snorkelnya. Nah ini nih kita langsung nyebur aja Bobers. Tuh ngelihat anak-anak bocan tuh ya, snorkeling tuh enak banget gitu loh ya geraknya. Bocan kok kayaknya geraknya berat gitu ya, apa kegendutan, apa emang nggak bisa berenang, ya udahlah. Tapi masih bisa sih ya Bobers tuh gerak dikit-dikit di sini, karena di sini ombaknya nggak terlalu kencang gitu, masih bisa ditahan pakai gerakan badan, jadi kita bisa nikmatin bawah lautnya, nggak perlu dituntun-tuntun sama guide-nya. Dan ini terumbu karangnya cantik banget Bobers. Kalau yang ini yang warna-warni ini terumbu karangnya itu dia masih ditanam. Nah nanti katanya kalau udah gede dia bakalan pindahin ke tempat-tempat lain. Terus di sini juga banyak ikan hiasnya, ada Nemonya juga, dan harga penginapannya itu udah termasuk sama katanya sih video dokumentasi underwater sama foto underwaternya ya. Cuma kemarin tuh punya Bocan tuh belum jadi, sampai hari ini belum jadi. Nanti deh Bocan tanya lagi. Lumayan ya dokumentasi dari mereka, mungkin lebih bagus dari ini. Kalau ini ngerekamnya pakai apa? Ngerekamnya nekat banget. Ini iPhone 14 dicemplungin, nggak pakai nggak pakai plastik lagi, nggak pakai apa-apa lagi. Jadi langsung ketemu air laut. Ini wah, ini nekat banget sih Pak Su. Mungkin itu kode biar diganti iPhone 17 kali ya. Cemplungin aja ke laut, jadi nanti kalau error ada alasannya beli iPhone baru gitu kan. Kita udah selesai snorkelingnya sekitar 40 menit aja tuh udah capek. Nah terus abis snorkeling kita mau kemana? Kita mau ke area pantainya Bobers. Kita kan snorkeling cuma berempat ya, si baby kan nggak bisa snorkeling, jadi si baby tadi tuh main-main di area pantainya. Cuma pantainya ini udah dibeton loh, jadi nggak ada pantai yang bibir pasirnya tuh luas. Nah ada, tapi di sini nih Bobers, ini di area restorannya, dan jalannya ini lumayan jauh dari dermaga. Bocan jalan ngerasa kayak gak nyampe, mungkin belum terbiasa kali ya Bobers. Tapi ya, akhirnya kita sampai juga, dan ini pantainya cantik sih Bobers tuh. Ini ada bibirnya, jadi anak-anak bisa main, dan pasirnya tuh halus, dan ini banyak kerang hidup. Bocan kira kita ambil main-main nangkep kerang gitu, kirain tuh kerangnya biasanya cuma tinggal cangkang gitu kan, tapi ternyata di sini ngegrauk pasir ada kerang hidup, ngegrauk pasir ada kerang hidup. Ternyata emang di sini habitatnya masih bagus banget, dan alasannya kenapa tidak boleh bawa kerang karena bisa mengganggu habitat ekosistem yang ada di lautnya. Kadang cangkang yang udah mati pun itu katanya masih bisa dipakai buat tempat hidup hewan-hewan laut yang kecil-kecil kayak kepiting atau apa gitu Bobers. Jadi ya emang kita katanya nggak boleh bawa kerang. Bocan baru tahu sih ini ilmu baru. Biasanya anak Bocan tuh selalu bawa cangkang matinya, tapi setelah tahu ini kayaknya akan stop. Dan udah snorkeling, berenang, capek, lapar, kita mau pesen makan. Katanya kan kalau in room service itu harus pesen 2 jam sebelumnya. Nah ini Bocan kan datang langsung ke restoran, jadi harusnya nggak lama lah ya pesen makanannya. Terus di sini ternyata ada area kolam renang, ada water parknya juga loh. Tuh fasilitasnya selengkap ini, ada water parknya juga. Water parknya juga ini luas banget. Ini kolamnya tuh nyambung sama ke villa-villa yang lainnya. Jadi di Grand Mega Resort ini dia itu nggak cuma ada tipe yang over water di atas laut, tapi juga ada yang tipe di darat seperti ini Bobers. Dan tipe yang di darat ini juga cantik-cantik karena nyambung langsung ke area pool, dan ada kolam pribadi di depannya kan. Kayaknya Bocan sih masih nggak akan bukan yang kapok banget kemari, enggak gitu. Bocan suka banget sama tempat ini dan akan kemari lagi mungkin someday. Tapi kalau kamar yang mermaidnya udah dingin, atau Bocan akan ambil tipe yang ada di daratnya, karena jujur li tempatnya tuh cantik banget, tempatnya bagus banget. Bocan udah yang ke Labuan Bajo itu masih kalah sama yang ini. Kemarin ke Labuan Bajo mahal-mahal gitu kan ya, jaraknya jauh, ongkosnya mahal, waktunya. Tapi Karimun Jawa ini lebih dikit effortnya, tempatnya tetap cantik. Nah ini suasana sunsetnya. Terus tadi kita udah pesen makan ya Bobers. Bocan tuh ada pesen spaghetti aglio olio, terus ada chocolate cake, sama ada kentang goreng, dan ada kopi. Kalau untuk makanannya aglio olionya sih lumayan ya, cuma chocolate cake-nya itu mahal, tapi nggak kurang coklatnya. Kopinya juga biasa aja. Jadi makanannya ya imbang lah, ada yang enak ada yang nggak enak. Tapi kalau untuk viewnya juara banget. Ya Tuhan, ini cantik banget tuh ya Bobers, keren banget gak sih?
Bocan suka banget sama tempatnya dan rekomendasiin Bobors buat kemari. Beneran, ini tempatnya bagus banget. Nggak perlu effort jauh sampai ke Labuan Bajo atau ke Lombok atau ke Bali. Ini masih ada di Jawa Tengah, tinggal ke Semarang, Jepara, nyampe Karimun Jawa, nyampe ke Mega Resort. Ini cakep banget. Nah, kita udah sore nih ya, kita balik ke kamar, kita mau bersih-bersih. Si kakak katanya mau mandi di bathtub aja sambil bersihin pasirnya. Dan ini suasana malam harinya, Bobers. Tuh, lampunya oke, pencahayaannya oke. Cuma kemarin pas nginep itu wifi-nya nggak ada di kamar ini. Katanya kan ada wifi ya, tapi nggak ada, Bobers, nggak kedetek. Dan untungnya Bocan kemarin bawa Telkomsel. Pakai Telkomsel, di sini wifi-nya tetap lancar. Maksudnya internetnya tetap lancar untuk Telkomsel. Nah ini nih Bobers, AC-nya tuh udah 2 dan udah ada kipas angin. Tapi itu dinginnya tuh cuma yang di bawah AC-nya doang, Bobers, nggak nyampe keranjang. Dan ini kan Bocan berenam ya, tidurnya gimana? Tidurnya tuh nanti kita pakai bantal-bantal yang sunbed di depan, terus nanti dikasih bed cover. Bocan tuh minjem bed cover sama hotelnya sebagai kayak kompensasi lah ya, kan toh tipe kamar domnya nggak ditempatin, jadi ya udah kita nanti minta bed cover dan cuma dikasih 1, padahal Bocan pesen kamar domnya 2 tapi dikasih bed covernya cuma 1. Ya sudah akhirnya Bocan nggak pakai bed cover, ya emang nggak perlu bed cover juga gitu kan, nggak dingin, jadi bed cover yang satu buat Neni, yang satu buat suami. Dan kita sekarang mau makan malam. Dan ini makan malam yang udah Bocan bawa dari kita makan di depan restoran, di depan Hotel Halo. Lupa nama restorannya, Kopi atau apa gitu ya, Bobers. Pokoknya patokannya persis di depan Hotel Hello Sustainable itu. Dan ini Bocan pesen pecel ayam, sambelnya tuh enak. Cuma ya udah kan ya, makan pesen dari siang udah dingin, tapi tetap enak, yang penting bisa ngeganjel perut lapar. Dan untuk internetnya, nah ini resort meremet deh. Internetnya nggak bisa connect, nggak tahu deh, mungkin wifi-nya kejauhan jadi nggak nyampe di kamar Bocan. Udah disuruh coba wifi yang lain tapi tetap nggak dapet, jadi ya udah tuh pakai paket internet sendiri. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya langsung disapa ribuan awan, ribuan awan. Ini berasa kayak kita naik kapal ya, padahal kita diem, awannya yang gerak. Dan kamar Bocan tuh menghadap ke timur, jadi langsung dapat sunrise dari depan kamar. Nah, kita udah nikmatin sunrise, sekarang kita mau nikmatin sarapan paginya. Ini Bocan dapat untuk 5 pack dan ini big breakfast sih ya, Bobors, karena satu porsi itu gede banget, bisa sharing. Sarapannya worth it banget. Walaupun kemarin extra bednya agak pelit, tapi untuk sarapannya mereka jor-joran nih. Sarapannya porsinya gede, terus Bobors bisa pilih mau menu Indonesian breakfast atau American breakfast. Dan sarapannya bisa diantar ke kamar atau jalan ke restonya. Cuma karena kemarin Bocan ngerasa jalan ke restorannya jauh gitu kan ya, akhirnya Bocan minta diantar ke kamar aja. Nah ini nih satu porsi American breakfast tuh ada sosis, ada telur, ada kentang, sama ada baked bean, ada sayuran. Wah pokoknya worth it banget. Terus ada jajanan pasar juga, ada roti-rotiannya tuh saking banyaknya ya. Akhirnya kita malah kasih makan ikan di depan kamar tuh. Ikannya banyak banget. Seru banget ya Bobors nginep di sini. Walaupun malam tidurnya gerah gitu kan ya, tapi pagi-pagi bisa langsung kasih makan ikan lagi tuh. Ikannya langsung pada ngumpul. Pertama tuh gak ada ikan, terus kita kasih satu-satu, terus lama-lama akhirnya mereka pada banyak, bingung. Mereka tuh tahu dari mana gitu. Di sini ada makanan, mungkin bisa langsung ngumpul banyak banget ya. Nah kita nikmatin sarapan, terus abis itu kita mau nyobain kristal kano itu, Bobors, yang tadi gelas yang berasa kayak kalau kita naik perahu itu kayak kita ngambang di atas laut itu kan. Nah ini sebenarnya Bocan dapetnya gratis. Kenapa? Karena kemarin itu pas penjemputan Bocan jemputnya telat sama mereka, dikasih kompensasi untuk nikmatin kano kristalnya itu gratis. Kalau bayar itu 300.000. Nah ini kita ke sini sekalian kita kasih makan baby sharknya ya. Kemarin kan belum sempat kasih makan tuh. Nah ini nanti Bobers tinggal bilang aja ke masnya mau kasih makan baby shark atau mau apa, pokoknya staffnya itu gercep. Terus kalau untuk snorkeling kita tuh dapet jatahnya
sehari sih katanya cuma sekali ya Bobors. Cuma kemarin Bocan tuh ditawarin lagi hari ini mau snorkeling lagi apa enggak. Cuma karena kita udah capek, kayaknya capek deh kemarin main airnya kebanyakan, jadi udah kita nggak snorkeling hari ini. Kita mau main-main di daratnya aja. Nah ini tuh kita lemparin ikannya, baby sharknya langsung berebut Bobors tuh, seru banget. Tuh kan ya, ini agak jarang-jarang. Tapi kalau di Karimun Jawa yang di mana itu emang ada penangkaran kura-kura sama baby shark juga ya. Cuma kalau yang di sana itu katanya kita bisa nyelam. Cuma kalau di sini owner resortnya tidak mengizinkan demi kenyamanan hewannya. Bocan setuju sih itu. Nah, abis kasih makan hiu, sekarang kita mau naik kano. Ini si Mas Ray naik kano ala-ala dia mendayung ya Bobors. Tapi sebenarnya itu ada benangnya. Ini kelihatan triknya. Nah, kalau di video, di foto kan di drone estetik gitu kan ya, ala-ala mendayung sendirian gitu kan. Padahal ini sebenarnya ada benangnya biar nggak ke bawah juga kan ya. Tuh, seru banget Bobors. Bocan suka banget sih abis ini. Dan abis canoeing akhirnya selesai deh, kita mau check out. Terus untuk pulang ke Karimun Jawanya gimana? Untuk pulang ke Karimun Jawanya itu kita diantar lagi naik perahu. Dan next kita mau nginep di hotel apa? Tungguin di video berikutnya. Terima kasih Bobors sudah nonton. Semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan, dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan.